Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Nurdiah dengan NPM 240111170000002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai Modified Atmosphere Packaging atau yang biasa dikenal dengan MAP. Apa itu MAP? Secara umum, IAHIA 2009 mendefinisikan Modified Atmosphere Packaging atau MAP sebagai teknik untuk meningkatkan keawetan produk segar ataupun produk yang diproses secara minimal melalui modifikasi komposisi udara di sekitarnya menggunakan film pengemasan. Pengertian yang lebih spesifik diberikan oleh Novak 2010 yang menurutnya MAP merupakan pengganti komposisi atmosfer yang terdiri dari 78,8% nitrogen, 20,95% oksigen, 0,93% argon, dan 0,03% CO2 dalam wadah tertutup untuk memperoleh kondisi atmosfer yang berbeda dengan udara bebas dengan tujuan untuk mengemas suatu produk. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka saya menyimpulkan bahwa MAP merupakan salah satu teknologi saat ini untuk memperpanjang umur simpan berbagai macam produk makanan. MAP didasarkan pada perubahan lingkungan gas di sekitarnya dan mengimbangi respirasi produk itu sendiri. Mikroorganisme serta bahan pengemas udara yang diganti dengan campuran CO2, O2, dan N2 yang membantu menghambat bakteri aerob dan memperlambat oksidasi alami. Umumnya tipikalnya adalah campuran 30% karbon dioksida dan 70% nitrogen. Tujuan dari Modified Atmosphere Packaging adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan umur simpan produk pangan. 2. Menghalangi pergerakan udara, memungkinkan proses respirasi normal produk. 3. Mengurangi kadar oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida udara dalam kemasan. Berikut merupakan kelebihan Modified Atmosphere Packaging. Di antaranya adalah 1. Memperpanjang kawetan produk sehingga distribusi produk semakin luas. 2. Mempertahankan kesegaran produk dalam waktu jauh lebih lama. 3. Kemasan lebih atraktif, umumnya transparan sehingga produk dapat terlihat. 4. Ruang simpan dan sumber daya manusia yang diperlukan lebih sedikit karena menggunakan mesin pada prosesnya. Sedangkan kelemahan Modified Atmosphere Packaging adalah 1. Peralatan dan bahan yang mahal, karena harus menggunakan mesin dan investasi awal cukup mahal. 2. Biaya transportasi meningkat. 3. Potensi resiko keamanan, karena konsumen mungkin tidak menyimpan produk pada kondisi penyimpanan yang sesuai. Prinsip Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Konsep utama cara kerja MAP adalah mengatur komposisi udara di sekitar bahan yang berbeda dengan komposisi udara atmosfer. Modifikasi komposisi udara dengan penurunan oksigen 21% menjadi 0% di sekitar bahan, dengan cara menggantikan gas di udara dengan nitrogen sebagai gas inert, sehingga gas di udara dalam kemasan terdiri dari 100% gas nitrogen. Tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme aerob dan memperlambat proses oksidasi. Berikut merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam Modified Atmosphere Packaging, yaitu kawetan produk, aspek distribusi, dimensi produk, dan tujuan pemasaran. Modified Atmosphere memungkinkan produk makanan segar diproses secara minimal untuk mempertahankan daya tarik visual, tekstur, dan nutrisi, sehingga merupakan metode yang sangat efektif untuk membantu pengecer memberikan nilai tambah bagi pelanggan makanan mereka. Nilai tambah sebagaimana yang dimaksud meliputi perpanjangan masa simpan, minimalisasi limbah, peningkatan kualitas, peningkatan penampilan, berkurangnya kebutuhan bahan pengawet buatan, dan peningkatan kemungkinan distribusi. Selanjutnya adalah cara kerja MAP. Pertama, lingkungan MAP terbentuk dari gas atmosfer normal campuran yang seimbang. Maksudnya, campuran gas MAP yang diimbangi dengan halus memperlambat proses penuaan produk untuk mengurangi kehilangan warna, bau, dan tidak enak yang disebabkan oleh kerusakan produk, pembusukan, dan tengik yang disebabkan oleh jamur dan organisme aerob lainnya.
Kedua adalah MAP yang dikendalikan dengan cermat mencapai dan mempertahankan laju respirasi yang optimal. Tujuannya untuk menjaga warna segar, rasa, dan kandungan nutrisi pada makanan. Pengemasan suasana yang dimodifikasi menawarkan efisiensi rantai pasokan. Maksudnya paket MAP yang tahan lama memungkinkan pengelola makanan, produsen makanan, distributor makanan, dan pengecer makanan untuk lebih mengontrol kualitas produk, ketersediaan, dan biaya. Siklus kesegaran yang lebih lama memungkinkan pedagang grosir untuk menghilangkan rotasi produk yang sering, penghapusan dan restocking, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja dan pembuangan limbah. Selanjutnya adalah mesin modified atmosphere packaging. Pada video berikut akan dijelaskan bagaimana mesin MAP ini bekerja. Namun mesin yang digunakan merupakan mesin skala kecil atau skala meja, yang terdiri dari tray, kemudian ada film, ada gas, dan kontrol lainnya. Pada intinya, pada saat mesin ini dinyalakan, suhu diatur 150 derajat Celcius. Di dalam mesin juga ada program-program yang dapat dipilih berbagai gas dan pengaturan lainnya. Misalnya pada program 1, dilakukan 99% menghirup udara, kemudian pada bagian gas dimasukkan kembali 85% agar tidak menutup baki, dan kemudian menutupnya dalam waktu 1,5 detik. Film sudah siap, baki kemudian dimasukkan. Ketika baki didorong, film akan tertarik karena baki memiliki magnet. Pada saat baki didorong full, hal yang terjadi adalah mesin mengeluarkan oksigen dari nampan, bagian yang menginduksi bakteri, kemudian menggantikannya dengan gas yang berbeda, yaitu karbon dioksida dan nitrogen atau campuran keduanya untuk umur simpan yang lebih lama. Tujuannya adalah untuk menjaga makanan tetap segar agar tidak beku dan umur simpan lama. Jadi, debu disedot terlebih dahulu, kemudian disuntikan gas, dan menyegel kemasan. Mesin akan berbunyi ketika seluruh proses telah selesai. Selanjutnya adalah gas apa saja sih yang digunakan dalam modified atmosphere packaging. Berikut merupakan gas yang umumnya digunakan dalam pengemasan atmosfer. Satu adalah nitrogen, yang digunakan untuk menjaga keseimbangan tekanan gas dalam kemasan 50% nitrogen dan 50% oksigen yang dapat memperlambat pertumbuhan bakteri secara signifikan. Dua adalah oksigen. Sebenarnya oksigen mempromosikan beberapa jenis deterioratif reaksi dalam makanan termasuk oksidasi lemak, pencoklatan, dan oksidasi pigmen. Untuk dapat memperpanjang umur simpan, O2 harus dalam keadaan rendah, maka digunakan O2 absorber yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi komposisi udara dalam kemasan. Penyerapan O2 aktif akan mengurangi O2 konsentrasi dalam kemasan sebesar 0,01% sehingga dapat mencegah oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Tiga adalah karbon dioksida yang memiliki efek negatif bagi sebagian mikroba jika digunakan dalam jumlah yang cukup. Ketika karbon dioksida larut dalam air, akan membentuk asam ringan seperti asam karbonat. Ini berarti bahwa karbon dioksida dapat berimigrasi ke dalam produk dan berdampak positif sebagai agen antimikroba. Selanjutnya adalah karbon monoksida. Digunakan dalam MAP karena biasanya mengikat pigmen mioglobin dan membentuk karboksimoglobin. Selanjutnya adalah argon. Argon jika dikombinasikan dengan nitrogen akan menjadi gas yang digunakan untuk membuat kondisi anaerob mikrofilik. Selanjutnya adalah plastik kaku dan semi kaku yang terbuat dari bahan PP, PET, PVC yang tidak dilapisi plastik, dan polistiren yang diperluas. Berikut merupakan referensi yang saya ambil dalam membuat materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya.
Penyampaian yang disajikan tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen mata kuliah TPBHP Ibu Asri Widya Santi yang senantiasa membimbing para mahasiswa untuk mendapatkan ilmu seputar pengemasan. Saya Nisa Nurdia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.